Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa kembali menyapa teman-teman di akun kesaksian rohani saya ini. Dan saya mau sharing sedikit. Sebentar lagi itu saya mau berangkat ke rumah beberapa teman atau beberapa orang yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk memberi sedikit sembako untuk mereka. Ceritanya begini. Ceritanya itu beberapa orang dari mereka itu sempat WhatsApp atau teks kepada saya untuk diberikan bantuan ya untuk keperluan mereka. Tetapi pada hari-hari kemarin, hari-hari ini juga itu saya pun juga ada di dalam kesesakan pada sebenarnya. Tetapi tentu saya tidak pernah mengutarakan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Dan saya pun sampai menunjukkan saldo ATM saya yang tinggal Rp8.000 atau berapa gitu ya kepada beliaunya, bahwa saya tidak bisa membantu bukan karena memang saya tidak mau, tapi memang karena saya pun tidak ada dan juga di dalam kesesakan. Tetapi saya membiasakan diri untuk tidak membicarakan kepada siapapun tentang kekurangan saya itu, sebab biarlah Tuhan yang mengetahuinya saja. Namun beberapa hari kemudian saya itu tidak tahu beberapa orang memberikan saya itu sembako yang beras yang lebih dari cukup untuk kami makan ya, juga minyak, juga sarden atau mie begitu, yang lebih dari cukup untuk saya makan. Dan pikir saya, wah puji Tuhan ya, karena meskipun saya tidak punya uang, saya masih memiliki sembako untuk anak saya makan di rumah. Nah, tetapi kemudian ya saya sudah tata-tata itu beras, tata-tata itu minyak ya, supaya saya bisa memiliki persediaan untuk saya dan anak-anak saya. Ini sebentar, kenapa sih anak saya ini? Nah, bahkan untuk susu dan diapersnya Lydia saja kan saya juga harus sampai memohon kepada Tuhan supaya diberikan ya, supaya anaknya tidak nangis. Nah, kembali beberapa hari itu ada beberapa orang juga gereja memberikan saya itu sembako yang cukup agak banyak untuk anak-anak saya. Wah, saya pikir tuh saya sudah mau menimbun gitulah ya, supaya saya itu tidak kekurangan. Tetapi saya melonjak ketika Tuhan itu mengingatkan kepada hati saya begini ya. Saya waktu menata-nata sembakonya itu ya, untuk bersyukur gitu bahwa saya tidak akan kekurangan sembako, setidaknya saya cuma tinggal mencari uang untuk beli lauknya gitu kan, dan juga untuk setiap hari saya kerja. Lalu Tuhan itu melonjakkan atau mengingatkan kepada hati saya tentang ayat 2 Korintus, 2 Korintus berapakah ini? 2 Korintus 10. 2 Korintus 9 ayat 10 ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Coba saya bacakan ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin untuk firman Tuhan ini. Dan saya begitu melonjak ketika saya ingat ayat ini, bahwasannya bukan hanya roti yang dimakan ketika Tuhan menyediakan, juga benih untuk ditabur. Ya, dan Tuhan memberikan kita kekayaan kemurahan hati. Dan saya langsung minta ampun sama Tuhan ketika saya merasa semua ingin saya timbun sendiri untuk diri saya. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, masalahnya di zaman saat ini, roti dan benih itu sama-sama berupa uang. Tetapi saya nggak punya uang, dan roti dan benih ini sama-sama berupa beras. Roti pun bagi saya juga beras, sembako ini mie, minyak, gula dan sebagainya. Benih pun juga ini ya.
Lalu saya minta hikmat kepada Tuhan, yang mana roti, yang mana benih, yang mana untuk kami makan, yang mana untuk kami berikan kepada orang lain. Dan siapakah orang lain yang akan saya berikan? Itu Tuhan. Saya juga minta tuntunan kepada Tuhan. Dan kemudian ada beberapa nama yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hati saya, dan saya segera WhatsApp atau teks kepada ibu-ibu itu, ya, yang satu single parent dan yang satu adalah seseorang yang memiliki sakit penyakit tetapi masih berjuang dan sering juga menolong orang lain. Dan ketika saya teks, saya juga kaget ketika yang satu berkata, kok pas banget ya, besok ini beras saya habis. Lalu saya tidak tahu, saya dan anak-anak saya itu mau makan apa, karena beliau adalah single parent. Beliau juga ini pekerjaannya adalah sebagai ojek online. Dan kemudian saya langsung merasa, aduh Tuhan, andaikan saya nggak nurut ya, bagaimana nanti nasib anak-anaknya itu. Terus oke, saya sudah janjian sama beliau. Yang satu, saya bilang, Ibu, saya nggak punya apa-apa, saya punya sembako saja. Dan saya ingin berbagi karena Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kaya. Terus beliaunya bilang, wah Mbak Ingvi kok tahu sekali bahwa saya memerlukannya. Bahkan saya sampai dikejar rentenir setiap hari untuk memberikan makan keluarga dan juga membantu temannya. Temannya itu tidak memiliki pekerjaan dan makanan, sehingga dia itu membantu. Saya bilang, saya tidak tahu Bu, tapi Tuhan yang tahu, ya. Tapi Tuhan memberitahukan kepada saya untuk berbuat demikian. Sungguh dahsyat tuh Tuhan Yesus. Itulah kesaksian singkat saya. Dan mari kita juga melakukan firman Tuhan, di mana ada roti yang kita makan, tetapi ingatlah bahwa ada benih yang Tuhan sediakan. Ketika benih itu sudah Tuhan sediakan untuk kita, tapi kalau kita tidak menyalurkannya, jika kita tahu mana kita berbuat baik, nanti kita tidak melakukannya, itu adalah sebuah dosa. Dan marilah kita juga memuliakan nama Tuhan dengan berbagi apa yang kita miliki, jangan disimpan atau ditimbun sendiri. Ya, karena biarlah kasih Tuhan itu mengalir, bukan untuk diri kita sendiri. Semangat, selamat hari Minggu. Oh ya, ini adalah paket sembako yang nanti akan saya bagikan. Ya, demikian. Saya saksikan, kiranya kesaksian saya ini juga boleh menjadi berkat atau memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Shalom, saya Ingvi Rizky Ramadan. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.